Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan doa pagi hari ini. Sekalipun pagi ini kita diguyur hujan ataupun gerimis, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk datang bersekutu dan berbakti dalam pelayanan doa pagi. Semoga sebesar kesetiaan saudara sekalian, saudara juga menerima sebesar-besarnya kasih kemurahan, berkah-berkah dari Tuhan yang saudara perlukan. Baik itu berupa kesehatan datangnya, berupa keselamatan jiwa raga saudara, kemujuran kebaikan nasib bagi anak-anak anggota keluarga saudara dalam menyelesaikan studi, dalam menjalani pekerjaan, atau dalam meraih cita-cita. Demikian pula dalam pekerjaan, saudara dimudahkan Tuhan. Saudara dibuat berhasil, apa yang saudara harapkan tidak hanya menjadi pengharapan kosong, tetapi pada waktu dan saatnya akan menjadi kenyataan. Berlaku setia kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang tanpa buah yang bisa kita tuai. Kesetiaan saudara diperhitungkan, kesetiaan saudara menggetarkan hati Tuhan untuk selalu menaruh perhatian kepada saudara, termasuk apa yang saudara ucapkan dalam doa, dalam permohonan, didasari kesetiaan saudara, takut saudara kepada Tuhan, haus saudara, rindu saudara, maka semua yang menjadi ucapan doa sesuai dengan kehendaknya pasti sifatnya akan dikabulkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya pribadi pun terus mengagumi kebaikan Tuhan yang berlangsung dalam perjalanan pelayanan pribadi saya, di mana tidak terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sudah hampir 1 tahun lagi kita jalani. Bukan persoalan gantinya tahun, tambahnya cacah bilangan masa pelayanan kita bertambah, itu kebanggaan, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana hari-hari dalam setiap tahun yang diisi dengan berbagai-bagai kepentingan pelayanan secara manusiawi. Semestinya kita hand up ini ya, dari satu kegiatan dalam satu hari bisa bersilih berganti beberapa kepentingan, belum yang sifatnya pengorganisasian, rapat perlu koordinasi, perlu percakapan, perlu kerja tim dan sebagainya, belum yang sifatnya personal, pelayanan personal, melakukan konseling, ya apa yang dimiliki beban dari pribadi-pribadi yang datang konseling, sedikit atau banyak, mau atau tidak mau, pasti juga akan menjadi bagian yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tetapi syukur kepada Tuhan ya, belum lagi pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan jejaring di tingkat sesama GKJ seklasis, GKJ sesinode, maupun yang lintas denominasi. Namun semuanya boleh berjalan, dan yang paling besar saya syukuri yaitu diberi kesehatan. Saya sungguh-sungguh mengakui dan mengagungkan ini semua saya terima. Itu sebabnya bukan sekedar karena saya proporsi menjaga diri, yaitu ada andilnya, tapi bukan itu penentunya. Penentunya ya karena campur tangan Tuhan sendiri dalam pelayanan ini, sehingga kita dikaruniai sehat secara fisik, mental, spiritual kita, ya, jiwa kita, batin dan karakter kita dijaga Tuhan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya gangguan fisik yang cukup mengganggu atau berarti. Selama pelayanan berjalan itu saya terima sebagai anugerah, baik pada pribadi saya, baik pada pendamping, bisa istri, bisa anak-anak saya, sampai keluarga besar, orang tua kami yang sudah sepuh-sepuh. Ibu saya, ya bapak sudah almarhum, ibu juga membutuhkan perhatian. Yuswani pun sampun 76 tahun ya. Sudah tidak muda lagi, tapi tidak ada kerewelan-kerewelan yang bisa dalam tanda petik menyita perhatian dan menghambat atau mengganggu
kepentingan pelayanan kami di sini karena saya anak pertama ya. Jadi bagaimanapun tanggung jawab memperhatikan ibu dan sebagainya. Tetapi bersyukur sampai hari ini masih bisa jalan-jalan, masih bisa kunjung-kunjung cucu-cucu di sini dengan nyaman, bahkan masih ikut sejumlah kegiatan organisasi pelayanan di kelurahan, di RT RW ataupun di gereja ya. Itu masih ikut ya, apa yang menjadi kesukacitaannya dia ikut. Itu saya pikir juga berkah, sehingga kami dalam melayani tidak harus berbagi atau tersita waktu dengan pendampingan kepada kepentingan keluarga yang mengambil waktu banyak atau perhatian banyak atau energi banyak. Semua bisa berjalan dalam kedamaian. Demikian pula yang dari pihak mertua, kami bersyukur mereka juga sudah sepuh-sepuh, ya tinggal berdua dan seterusnya di desa jauh dari ada anak yang dekat, ada yang jauh dan seterusnya, tapi semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami mensyukuri semuanya itu, Tuhan menjaga dan juga anak-anak kami semua dalam keadaan diberkati. Saya bersaksi ini sebagai bentuk ucapan syukur, mengakui bahwa Tuhan begitu luar biasa memelihara kami. Tuhan begitu baik menjaga, Tuhan begitu luar biasa kuasanya itu memihai. Secara manusia kami letih lesu mungkin, secara manusia bisa kena kelemahan fisik mungkin, karena perubahan cuaca, karena perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, karena padatnya agenda pelayanan yang harus kami jalani. Namun oleh kasih kemurahan Tuhanlah kami mengalami kebaikan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mari dengan mengenali Tuhan yang begitu memelihara, Tuhan yang begitu baik, menjadikan Bapak Ibu semakin bersungguh-sungguh merapatkan hati, menyatukan jiwa dengan Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikannya pun akan Bapak Ibu alami. Firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan yang bisa hadir setiap waktu bagi kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh di dalam iman kepadanya. Mari kita mulai pelayanan doa pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu semua yang nanti menyaksikan tayangan ini melalui YouTube, dipersilahkan untuk bisa memakai link YouTube yang kami sampaikan recording ini nanti. Dan salam bagi semua sanak saudara setia pemirsa yang saya tahu semakin luas jangkauan yang menyaksikan. Dulu ketika live streaming ya sampai dengan seminggu begitu pemirsanya tidak sampai mencapai 100 ya, maksimal ya mungkin 100. Sekarang dalam sehari bisa sampai 300-an. Entah bagaimana sistemnya saya tidak tahu, yang jelas semakin banyak yang menyaksikan dengan memberikan respon-respon yang positif, baik saya ketahui dari kolom komentar atau bahkan ada yang membrowsing saya lalu menemukan nomor WA saya, lalu chat WA, minta konseling, bahkan ada yang sampai keroyo-royo datang untuk minta didoakan di ruang konseling kami di kantor gereja ini. Puji syukur untuk respon-respon dan tanggapan baik untuk kemanfaatan dari pelayanan ini di tengah masyarakat semuanya. Tuhan kiranya menyertai pelayanan kita sekalian. Mari kita awali dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Dalam keheningan hati ini saudara sekalian, bukalah hati saudara penuh rasa bahagia, arahkan jiwa saudara dengan penuh harapan bahwa hidup saudara diperhatikannya, dan kini kita khususkan dalam pengakuan. Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Turun dan menguduskan pelayanan ini dalam kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dilanjutkan doa. Kami naikkan doa kepadamu ya Bapa, mengucapkan syukur hidup yang kami terima, anugerah berkah keselamatan besar yang kami terima, dengan penebusan melalui darah Yesus yang berkorban di atas salib, menjadi juru selamat sempurna
membebaskan kami dari besarnya kuasa dosa. Namun lebih besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami dibebaskan dari kemelut, dari maut, dari tuntutan hukuman, dan kami boleh hidup sampai dengan hari ini di bumi, maupun pengharapan kami menerima hidup yang adalah anugerah-Mu, yaitu kehidupan abadi. Kami naikkan syukur boleh bersekutu menjaga iman kami bersama sanak saudara seiman, mendengarkan, ikut mengambil bagian berdoa secara aktif di dalam batin mereka, pribadi lepas pribadi, di setiap pokok doa yang dipanjatkan, maupun juga menerima siraman air kesejukan, yaitu firman-Mu yang adalah terang, yang adalah roti, yang adalah tongkat kehidupan, mengokohkan, memelihara, memberkahi, memberikan petunjuk-petunjuk jalan kebenaran. Kami hadirkan untuk kami dengar dan renungkan bersama sanak saudara semuanya. Oleh karena itu, bersihkan kami dari segala penghalang berupa dosa. Di dalam mewartakan firman ini, bersihkan jiwa hamba-Mu, bersihkan pikiran hati, bersihkan mulut bibirku. Biarkan aku peka mendengar suara Tuhan, mendapat pewahyuan roh di dalam hati dan jiwaku untuk firman yang harus diwartakan. Tuhan bekerja sepenuh-penuhnya, dan kuasa lain roh kegelapan menjauh, sirna pergi, terikat hancur di dalam nama Yesus. Tidak boleh ada yang menawan dan mengganggu jalannya pewartaan ini dapat tersampaikan dalam kuasa Tuhan. Demikian Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Yesus. Kami semua berdoa dan berucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, diambilkan dari bacaan Yohanes 17 ayat 11 sampai 14. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi pembacaan Sabda Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Yohanes 17 ayat 11 sampai dengan 14. Firman-Nya, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Demikian satu petikan bagian bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Menyambut terang Tuhan hidup di dalam kebenaran. Pokok tema sebulan di masa Advent Desember ini.
Petikan Injil Yohanes 17 bagian dari doa Tuhan Yesus bagi murid-murid yang kasat hari itu 12 orang muridnya. Murid-murid hasil penginjilan ataupun hasil pelayanan Yesus terhadap 12 orang maupun mereka yang percaya dan menjadi pengikut Yesus di zamannya. Semua ditempatkan sebagai yang menerima isi doa ini. Demikian pula doa ini berlaku bagi saudara dan saya yang dalam jarak waktu dengan kehadiran Yesus bersama para murid-muridnya di abad kedatangannya, abad pertama waktu itu. Generasi zaman umat manusia yang mau hidup percaya kepada Kristus, mempercayai dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mereka yang hidup dengan keadaan batin seperti itu pun menerima isi doa Yesus seutuhnya dari pasal 17 Injil Yohanes ini. Salah satu dari pokok-pokok doa yang ada di dalam Injil Yohanes 17, pasal 17, seutuhnya ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Satu pasal utuh berisi tentang doa Yesus. Salah satu pokok doanya yaitu Yesus memohon agar semua milik kepunyaannya, yaitu orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, yaitu jemaat Tuhan di muka bumi ini, yang hatinya melekat pada Yesus, yang hatinya kagum, percaya, menjadi pengikut Yesus, saudara dan saya semua yang sudah percaya pada Yesus, didoakan supaya menjadi satu. Salah satu dari beberapa pokok doa ya. Ada yang didoakan supaya dibebaskan dari penderitaan dunia ini, supaya mereka dilindungi, supaya mereka dipelihara, supaya mereka dicukupi, supaya mereka hidup di dalam berkah. Satu di antara pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh Yesus, yaitu supaya mereka menjadi satu. Jadi menyongsong kedatangan Tuhan bukan hanya persiapan personal, tapi juga persiapan living together, kehidupan bersama saudara dengan saudara seiman yang lain. Itu juga menjadi alat menyongsong. Tuhan akan datang di tengah kebersamaan hidup orang Kristen dengan sesama orang Kristen atau saudara seiman yang lainnya. Itu juga perlu dipersiapkan. Bukti kesiapannya adalah ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan masih menjadi satu. Satu tebusan, satu kawanan domba, satu status sebagai imamat atau umat yang rajani milik kepunyaan Tuhan, tanpa konflik, tanpa perpecahan, tanpa cerah, tanpa perselisihan dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dengan sesama orang Kristen atau orang-orang percaya kepada Yesus yang lain. Menjadi satu. Itu menjadi doanya Yesus. Itu menjadi permohonannya Yesus. Itu menjadi kesiapsiagaan kita menanti kedatangannya yang kedua, membawa terang Tuhan, ya toh, hidup dalam kebenaran. Apapun latar belakang keyakinan saudara kepada Tuhan, berjalan berapa puluh tahun pun, iman yang sudah saudara pegangi ini disertai pemeliharaan iman berupa mengikuti perjamuan beratus kali pun, membaca ayat Alkitab berpuluh-puluh kitab, bahkan khatam Kejadian sampai dengan Wahyu berkali-kali sekalipun, saudara sebagai orang yang percaya melengkapi diri dengan hal itu. Tetapi kalau dengan sesama saudara seiman yang lain tidak bisa menjadi satu, belum menjadi bagian kesiapan kita menyongsong kedatangannya di dalam terang dan kebenaran. Kita belum hidup di dalam terang dan kebenaran, sekalipun
Secara pribadi saudara memeliharakan iman saudara kepada Yesus dengan berbagai-bagai alat pemeliharaan iman. Sakramen ora tau bolong, ibadah ora tau kosong, maca kitab sucine ora tau pedhot, dungane ora tau lowong. Tetapi kalau saudara tidak bisa menjadi satu dengan saudara seiman yang lain, artinya ada sekat perselisihan, ada sekat rasa kecewa, ada sekat menghakimi dia salah saya benar, ada sekat ya dia tidak rohani saya lebih rohani, ada sekat saya tidak suka, ada sekat ya, kebencian, ada sekat amarah, ada sekat merasa tidak bisa chemistry dengan sesama saudara seiman, dengan berbagai sekat-sekat lain yang kalau disebutkan itu banyak sekali. Selama masih bersekat hidup dengan saudara seiman yang lain, belum menjadi ruang kehadiran Yesus disambut dalam terang dan kebenaran oleh umatnya. Mari dandani hidup pribadi, ya, tetapi relasi bersama saudara seiman juga menjadi bagian dari wujud kesiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Bagaimana sekarang menilai realita kehidupan perjumpaan orang percaya dengan orang percaya yang lain? Dihimpun melalui kehidupan yang namanya gereja. Sekalipun satu gereja, belum tentu semua orang secara pribadi menjalin kelekatan batin dengan tanpa sekat. Ada saja yang membuat mereka berjarak seorang dengan yang lain hingga tidak menjadi satu, hingga tidak menjadi bagian yang tanpa sekat. Sudah nampaknya satu gereja tapi masih bersekat-sekat. Kalau hanya berjarak begitu saja masih mending, masih bisa dilihat kebersamaannya. Tapi kalau satu gereja sudah menebarkan benih, ditebari benih konflik dan jadi ditebari benih konflik dan terpancing betul-betul ada nilai konflik seorang dengan yang lain sampai mengapling-aplingkan diri. Aku jemaat satu gereja tapi kelompok ibadah pertama, nggak mau aku ibadah kedua, nanti tidak ketemu orang-orang itu. Yang ibadah kedua, ketiga juga berkata demikian. Wah, malas kalau ibadah di kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3. Aku mau kebaktian yang kelima, biar nggak ketemu orang-orang itu. Jam ibadah menjadi kelompok perpisahan. Satu gereja tapi tidak menjalin perjumpaan. Belum lagi konflik-konflik yang ditengarai oleh perbuatan-perbuatan tercela dalam kehidupan pelayanan. Perselingkuhan uang dalam kehidupan gereja sering menjadi kubu perpecahan. Ada rasa tidak puas dari mereka yang merasa memberi. Ada tuduhan-tuduhan tidak positif kepada mereka yang mengelola. Dan kalau memang itu kesengajaan, ya, mengelola keuangan gereja tapi diselingkuhkan, itu sumber dari membuat tidak menjadi satu, kalaupun ada. Atau konflik-konflik lain. Ada gereja-gereja yang memiliki tradisi seperti GKJ, pemilihan pendeta menjadi tengara, menjadi sumber dari munculnya tidak menjadi satu. Lo menghadirkan hamba Tuhan lo menghadirkan pekerjaan karyanya Tuhan di dalam kehidupan gereja biar berkelanjutan. Ada unsur pendeta, penatua, diaken sehingga terjadi lembaga yang mendapat penghormatan, kedudukan yang dianggap kudus sebagai panutan, yaitu kemajelisan gereja, akan menghadirkan sosok pendeta di tengah gereja. Muncul perselisihan, menghakimi calonnya kurang baik, kurang ini, kurang itu. Lalu yang lainnya enggak apa-apa, kita bisa menerima, nanti diproses. Dadine pendeta kuwi nek berproses oleh waktu. Kita tidak bisa memanggil pendeta dadi. Ning isone memanggil dadekne pendeta. Itu oleh waktu, oleh usianya, oleh emosinya, oleh kematangan pengalamannya. Nanti akan seperti yang diharapkan. Dan itu menjadi sarana merajut
menjadi satu. Watak wantu yang dipahami dari kondisi pengenalan itu justru menjadi alat merajut, bukan terus menjadi alasan untuk penghakiman, seperti mencari manajer perusahaan. Ora masuk kriteria cutat, ora masuk kriteria balik ke lamarane. Untuk menempatkan dan mendudukkan seorang menjadi leader di dalam gereja itu tidak sama. Ada gereja yang menganut pendetanya datang dulu baru mencari jemaat. Hawa perpelayanannya ya berbeda. Pendeta datang lalu mengadakan PI, mengabari Injil, mengunjungi orang, membawa orang untuk mengenal Tuhan, merawat rohani orang yang terlantar dan sebagainya, lalu orang itu tersentuh dan mengikut, lalu digembalakan. Jumlahnya mungkin tidak meledak banyak ribuan, mungkin perkembangannya, pertumbuhannya one by one. Minggu demi minggu hanya bertambah satu orang. Tahun mungkin bahkan 1 tahun hanya bertambah 1 orang. Tapi mungkin suasana menjadi satunya menjadi berbeda. Rasa menghormatinya kepada gembala atau pendeta atau hamba Tuhan yang di situ menjadi berbeda. Dengan gereja yang menghadirkan pendetanya itu dengan nilai-nilai demokrasi. Ada perkenalan, ada uji kompetensi, ada tes psikologi, ada syarat nilai IP, ya, ada dalam tanda petik kompetisi untuk dinilai oleh jemaat dari sisi keterampilan berkhotbah, masa berkenalan, cara berkomunikasi, dedek piadek, perangai. Jemaatnya sudah ada. Mau mendatangkan leader dari luar, umurnya jauh luwih enom, dudu wong kono, ya, dan sebagainya. Sehingga semua yang duduk yang lama seperti menjadi tuan, kabeh iso menjadi penasihatnya calon pendeta anyar. Ya. Itu yang pernah saya alami dan saya amati. Kenapa pemanggilan pendeta menjadi ruang rentan untuk mewujudkan doa Yesus supaya mereka menjadi satu di akhir zaman ini? Karena ada sistem yang dihidupi dan membuka ruang itu terjadi, ya, jemaat menjadi seolah-olah menjadi tuan yang kursinya itu begitu tinggi. Para hamba-hamba Tuhan, calon pendeta yang masuk itu menjadi pekerja-pekerja yang harus di fit and proper test oleh semua anggota jemaat, bisa memberikan fit and proper test. Ya, berkunjung di satu tempat, yang dikunjungi habis itu lapor ke panitia. Wah, mau kunjungannya guru nganggo sendal jepit, orang necis, sudah jadi catatan tersendiri. Diundang acara tertentu, teko 10 menit telat. Iki bocah iki kok telatan. Laporkan. Begitu rupa untuk mencari seorang hamba Tuhan di sistem sebuah gereja atau denominasi tertentu, termasuk mungkin denominasi kita itu mengikuti alur yang seperti itu. Lalu dengan berbagai tahapan. Tidak ada kata saya sedang menghakimi ini baik, ini tidak baik. Tapi saya sedang mengatakan itu membuka peluang, ruang-ruang untuk menjadi satu itu ternodai. Nanti ada kelompok, ya, wah iki nyenengke iki, pinter iki, ada kelompok yang wah ngono kok pinter, ini kurang. Sehingga satu gereja akhirnya tercerai-berai sendiri hanya dalam proses akan mencari calon pendeta. Bapak Ibu, 2025 menurut program gereja, GKJ Klaten juga akan mulai membentuk panitia pemanggilan. Saran, ajakan saya, semua dewasa ya, saudara akan mencari leader, mencari pemimpin rohani. Jadi jangan sampai doa Tuhan Yesus di akhir zaman ini tidak terwujud di gereja ini. Nanti gara-gara akan mencari pemanggilan pendeta, lahir selisih atau perpecahan. Ayo menoleh belajar dari banyak gereja lainnya. Jadi semua berlaku dewasa. Kalau sudah ada pembimbing, kalau sudah ada tim pemanggilan, ya, kalau sudah dihadirkan, unsur utamanya adalah menyongsong, menerima, mendampingi, mengisi, memberikan masukan yang nilainya positif, lalu mengembangkan potensi dari yang dihadirkan itu nanti, bukan mencari dan melihat kekurangan dan celahnya.
tetapi lihatlah potensinya, lalu dari potensi itu manfaatkanlah, kembangkanlah. Sementara kekurangan yang tertangkap oleh kacamata saudara sebagai jemaat, doakanlah. Diapakan Bapak Ibu? Doakanlah, ora didadekke rasanan, ora didadekke alasan pijaan untuk menghakimi, apalagi terus dienggo alasan untuk membatalkan dengan sewenang-wenang, seenak-enaknya. Ya. Calon pendeta kebetulan dapatnya putri umpamanya. Lalu mimpin renungan ibu-ibu nganggo katok jin, nganggo kaos t-shirt. Ya. Saudara sudah bisa menyimpulkan, wah ini bocah orang papan, wah moralitasnya kurang iki, unggah-ungguh elek iki. Cukup hanya dengan melihat celana jin dan t-shirt yang dipakai. Saya kira penghakiman yang sangat dangkal. Ya. Saudara yang melihat usia saudara sudah 50 lebih, lahir di generasi 70-an, 60-an bahkan. Sementara itu adalah seusia cucu saudara. Yang kemana-mana mereka memang temannya, mau acara seformal apapun, yaitu kostum hidup mereka. Mereka pakai jin, mereka pakai t-shirt, dan mereka merasa everything is good. Tapi belum tentu mereka anak nakal. Belum tentu mereka anak yang tidak punya unggah-ungguh. Ya, ataupun yang lainnya. Sehingga parameter alat menilai yang sepele-sepele, yang bukan semestinya menjadi petunjuk untuk mengetahui kedalaman dan bobot isi orang, nah, kita sudah membuat adjustment dan menjatuhkan yang berharga dinilai dari sisi yang sangat tidak ada harganya atau tidak semestinya menjadi alat ukur menilai yang berharga itu. Moralitasnya, ya, kemampuan berpelayanannya, atau surrendernya, ketaatan dia, kerelaan menyerahkan hidupnya, yang lainnya memilih jurusan-jurusan yang keren, gitu ya. Maksudnya yang publish di tempat umum itu diagung-agungkan, wah kedokteran, wah insinyur, wah ekonom dan sebagainya. Tapi dia di milenial hatinya tersentuh, bukan bodoh, bukan dari latar belakang pendidikan yang biasa-biasa, dia orang berprestasi umpamanya, tapi mau jadi hamba Tuhan. Lalu gara-gara pakai celana jin dan kaos, saudara hakim-hakimi, sudah tidak bermoral ini, ya kurang bisa jadi panutan ini dan sebagainya. Bisa jadi loh, parameter saudara yang salah, mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tidak tepat. Intinya, jangan ada, tidak menjadi satu di akhir zaman ini. Khususnya dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam kehidupan kita bersama dengan sanak saudara seiman yang lainnya. Firman Tuhan menjadi penutup bagian renungan kita, berkata demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Harmonisitas relasi tidak ada bandingannya, tanpa konflik dalam masa yang kekal, dalam satuan waktu yang panjang, yang tidak ada batasnya, yaitu kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bekerja di ruang yang berbeda, oknum atau pribadi yang masing-masing, dalam strata kedudukan yang esa sebagai Allah, namun mereka bisa bersanding dengan tanpa konflik, tapi selalu dalam harmoni, sehingga menjadi goal yang disebut bersatu itu. Ukurannya seperti apa Bapak? Yang disebut bersatu itu seperti teladan antara Bapa dan Putra, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya esa, kesatuan yang tanpa konflik. Harmonisitas, keharmonisan yang ukurannya sempurna, itu yang disebut menjadi satu. Kalau kita di dalam dunia politik ada istilah tidak ada kawan abadi, yang ada
lawan abadi katanya ya. Hari ini bisa kawan, nanti untuk pemilihan voting suara tertentu bisa jadi lawan. Ya, hari ini berkawan untuk urusan A, tetapi B, C sampai Z bisa selalu pada posisi berlawanan, pilihan berlawanan keputusan. Itu katanya di dunia politik. Ya, kalau ada kawan sejati, kalau tidak ada kawan sejati, adanya lawan sejati, itu di dunia politik. Tapi di dalam hidup Kristen, yang namanya kawan sejati tidak pernah berlawanan. Walaupun bisa berbeda, walaupun bisa tidak sependapat, tapi tidak pernah memposisikan ketidaksependapatannya itu dalam posisi berlawanan, beradu. Tetapi bersanding, oh kamu milih A atau aku milih B, tapi tidak apa-apa, yuk kita tetap mengayuh dayung kita ini di perahu yang sama. Bukan kok kita terus ganti perahu, kamu ngulon aku ngetan, ini namanya berlawanan. Di dalam iman Kristen, musuh yang kawan yang sejati itu tidak pernah berlawanan. Kawan yang sejati tidak pernah meninggalkan. Kalau kita ketemu orang yang masih meninggalkan kita, berarti belum sejati. Kalau ada yang tiba-tiba nyerang kita, wah wis glundang-glundung pirang-pirang tahun, tiba-tiba oleh satu peristiwa kecil dia berposisi sangat rival dan menyerang kita, ya berarti itu belum sejati dalam berkawan. Di dalam kesejatian berkawan tidak ada perlawanan. Walaupun ada perbedaan, A dengan B, kanan dengan kiri, utara dengan selatan, timur dengan barat posisinya, tetapi tidak bertentangan, selalu bersanding di dalam keberbedaan. Ini kawan sejati. Kawan sejati dalam iman Kristen itu tidak meninggalkan. Itulah yang disebut menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Kristus adalah satu. Mari hadirkan kerajaan surga damainya dengan hidup bersatu kepada setiap sanak saudara seiman. Amin Bapak Ibu. Awali dulu bersatu dengan saudara seiman dalam keluarga. Lebarkan dengan sanak saudara seiman kalau di dalam gereja itu dibagi dengan blok-blok atau kelompok-kelompok atau wilayah-wilayah. Sampai saudara seiman dalam satu tubuh di dalam Kristus. Tegur sapamu ketika ketemu orang penuh keramahan. Tegur sapamu penuh dengan kasih yang lahir dari hati. Curiga, amarah, kebencian, kecewamu hancurkan menjadi sampah. Sembuhkan, mintakan pengampunan dan pemberesan dibasuh dalam kuasa darah Yesus. Sehingga berjumpa dengan setiap tubuh Kristus yang lain, kita betul-betul mengalami perjumpaan yang menjadi satu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam topik pokok-pokok doa. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dalam doa, silakan didaftarkan. Apakah ada pokok? Ibu Rusdina Opnam. Ibu Joko Sutono. Masuk rumah sakit lagi? Oh ya, Ibu terus Bu Lestari? Tegal juga. Oke. Wonten malih? Ibu Tugini. Pemulihan. Ada lagi? Sampun cekap. Mari Bapak Ibu kita bersama satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, yang memberi teladan menjadi satu dengan sempurna antara Bapa dan Putra, antara Bapa dan Yesus Kristus, anak tunggal yang diutus
menjadi penebusan dosa bagi umat manusia, turun menjelma di muka bumi. Engkau bekerja untuk menyelamatkan manusia dalam kesatuan yang sempurna. Biarlah keteladananmu menjadi bagian yang mewarnai kehidupan kami, bahkan menjadi doa Yesus yang terkabul, yang terwujud. Kami sebagai umat yang sudah diselamatkan dengan umat pribadi umat yang lain, anggota tubuh Kristus yang lain, jiwa-jiwa yang ikut percaya kepadamu, roh kami dipersekutukan, jangan sampai dinodai oleh nilai-nilai dunia, berupa perselisihan, konflik, ketegangan, ataupun kecurigaan, ataupun amarah, ataupun emosi, ataupun rasa suka tidak suka. Demikian pula sikap menghakimi antara yang benar dengan yang salah, yang dianggap bersalah. Sikap kebencian yang menjadi abadi di hati, ataupun kekecewaan yang tidak tertebus, terampuni. Jangan sampai itu menjadikan kami tidak bisa menjadi satu dengan sesama. Kami mengawali dengan terdekat menjadi satu dengan sesama yang ada dalam rumah tangga kami. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya. Demikian pula kami mulai di tengah gereja, ternyata menyongsong kedatangan Tuhan dalam terang dan dalam kebenaran, bukan cukup pribadi, tetapi sampai pada terang dan kebenaran jemaat. Kehidupan bersama dengan orang-orang percaya yang lain harus juga hidup dalam terang dan kebenaran. Satu di antara tandanya, di tengah jemaat tidak ada perpecahan. Semua hidup jemaat seorang dengan yang lain menjadi satu. Terima kasih untuk pesan yang sederhana namun jelas. Jangan sampai ini terabaikan. Jangan sampai kami hanya menganggapnya sebagai kelumrahan ketika ada konflik-konflik, ketika ada sikap menentang dan menyerang pemimpin, berseberangan pendapat tapi berubah menjadi beradu pendapat. Jangan kami menempatkannya sebagai kewajaran, tapi berusaha bagaimana tetap ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat, tapi kami bersanding menjadi kawan yang sejati, tidak saling melukai, tidak saling membenci, tidak meninggalkan, namun terus bersanding, mengayuh. Kalau itu sepeda, ya mengayuh kaki kiri dan kaki kanan yang silih berganti sehingga sepedanya maju. Kalau itu perahu, mengayuh gayung itu silih berganti, tetap di dalam satu perahu. Walaupun kami sedang dalam pilihan, dalam pikiran, dalam usulan ide yang berbeda, namun tidak menjadi berseberang apalagi beradu, saling bertentangan. Kami memohon nasihat dan pengajaran-Mu ini kami hidupi ya Tuhan. Di sendi keluarga, di sendi gereja terlebih lagi. Tidak boleh ada lagi gereja dalam keresahan karena konflik internal. Semua hidup dalam kebersamaan, keutuhan, bahkan ketentraman atau kedamaian. Kami bawa dalam doa syafaat saat ini, di antara sanak saudara kami jemaat ada yang memerlukan dukungan doa. Ibu Rusdinah yang dirawat di rumah sakit, Ibu Joko Sutono di Tegalyoso, demikian pula Ibu Sri Lestari yang juga dirawat dan menjalani tindakan operasi lagi. Kiranya Tuhan hadir bersama sanak saudara ini, memberikan jamahan berkah, membawa pulih dan kesembuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Tugini dan Ibu Wedi, masa pemulihan di tengah keluarganya. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Puji yang saat ini bersama keluarga di Yogyakarta, semakin dipulih sembuhkan, semakin diberi kekuatan dan kesehatan yang prima. Kami doakan para sepuh-sepuh kami menjelang masa Natal, datangnya sanak keluarga, anak cucu dari berbagai kota, buatlah bahagia orang-orang tua di tengah keluarga, terpelihara damai sejahteranya, terjaga kondisi kesehatannya, diberkati relasi, menjadi satu dengan anak-anak yang tinggal serumah dengan para orang-orang tua, menerima kebaikan, kemurahan, hidup dalam ketentraman, tidak ada selisih, salah paham, ataupun goda-goda konflik yang lainnya. Namun semua dalam kerukunan,
saling memahami, menyatu, menghormati, menjaga, merawat seorang terhadap yang lainnya. Bapa penuh kasih, Bapa penuh kemurahan, besok kami akan beribadah bersama memasuki Minggu Advent ketiga. Semakin terbukalah hati jiwa kami untuk memahami kehadiran-Mu yang akan kami rayakan dalam pesta Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah bagian yang tidak kecil untuk kami beri ruang penghayatan. Kalau Yesus tidak lahir berarti tidak ada keselamatan. Kalau Yesus tidak lahir, dunia ini terus dalam gelap. Maka kelahiran-Mu menjadi bagian abadi yang harus kami rayakan. Berkatilah umat-Mu merayakan dengan nilai kebenaran. Jauhkan dari sumber-sumber pancingan iblis, mau merayakan hal baik tapi jatuh ke dalam perselisihan. Hanya oleh hal renik sepele. Kepanitiaan, unsur-unsur pilihan selera, unsur-unsur ketidaksamaan pendapat dalam menyiapkan hal yang baik, yaitu merayakan Natal bersama untuk dinikmati bersama. Jauhkan itu, tambahkan dewasa, tambahkan roh kedewasaan kepada umat-Mu, tambahkan roh seia sekata kepada umat-Mu, sehingga semua kepanitiaan selamat dari konflik. Tidak ada yang jatuh dalam sakit hati, dalam kecewa, dalam amarah. Dan pelaksanaan Natal tahun ini dilaksanakan blok-blok. Kami berkati semuanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu bisa hadir karena tidak bersamaan acara ataupun tidak bisa menghadiri Natal yang diselenggarakan oleh blok-blok. Saya doakan Natalnya berjalan damai sejahtera. Saya berdiri diutus Tuhan untuk menjadi pemberita firman, bukan untuk menjadi tamu duduk. Oleh karena itu kalau ada yang bertumbuhan permohonan untuk pewartaan firman, pasti yang akan saya hadiri yang pewartaan firman. Untuk itu engkau mengurapi jemaat semua dalam kedewasaan, tidak mudah menjatuhkan adjustment atau penghakiman kepada kami dalam masa Natal ini, tetap menjadi Natal yang saling dewasa, saling damai sejahtera. Hamba juga berdoa untuk kesiapan memasuki minggu-minggu mewartakan berita Natal. Di minggu pasca Advent ketiga ini sudah mulai pelayanannya. Baik itu dari tanggal sebelum 25, ada beberapa yang sudah memohon pelayanan Natal. Sampai nanti malam Natal di gereja ini, hamba-Mu akan menunaikan pelayanannya. Hari Natalnya, tanggal 25, 2 kali ibadah juga akan kami layani. Dan Natal-Natal gereja-gereja tetangga, kelompok-kelompok, instansi pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan sampai bulan Januari. Berikanlah hamba-Mu hikmat, berdiri sebagai pewarta firman, untuk menjadi sarana menyampaikan hati Tuhan kepada umat sekalian. Suci kuduskan, beri kesehatan, lindungi, jauhkan dari halangan, jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, godaan apapun. Demikian ya Tuhan, doa syafaat ini kami akhiri dengan bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan kami keselamatan, menjadikan kami satu dengan Kristus, demikian pula satu dengan saudara seiman yang lain, sama seperti kesatuan Bapa dan Putra. Mereka adalah satu. Di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan, dan turunkanlah rahmat berkat-Mu kepada kami semua. Turun memberkati hidup saudara semua. Kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, dan kasih Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian saudara semuanya, pelayanan doa pagi hari ini usai. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang yang Anda kasihi. Isilah hidup saudara dengan melakukan kehidupan yang penuh kasih, membangun damai sejahtera yang lestari di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan tidak ada kawan yang ingkar setia, namun menjadi kawan yang abadi. Tuhan memberkati kedamaian, ketentraman hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa, Tuhan menyertai.